Kan sekarang sudah canggih. Jadi kepingin sholat berjamaah nggak usah ado-ado, pasang CCTV di sini tapi sholatnya di lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kita setiap Sabtu ketika, mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah disertai hidayah dan ridhonya Allah, sehingga kita semua dapat ilmu yang manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin sholihah wa li hajatin wa hajatin lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seingat saya materi ini sudah pernah kita bahas, tapi ini berdasarkan request permintaan dari salah satu jamaah panjenengan, maka kita sampaikan kembali hukum sholat berjamaah yang terhalang oleh tembok. Lanjut. Jadi SMS-nya begini kemarin, Pak Ustadz, saya jamaah dari Nurul Iman, mau tanya kalau sholat berjamaah di Masjid Nurul Iman, ada yang di ruang utama, ada yang di samping kanan dan kiri. Masjidnya karena ber-AC, pintu samping selalu tertutup. Yang saya tanyakan, apakah kalau sholat berjamaah antara sof yang ada di dalam dan samping, kalau pintu tertutup itu terputus, dan bagaimana hukum sholat jamaahnya? Mohon bisa dijelaskan dan disampaikan pada pengajian besok. Ya, ini karena pertanyaan kemarin, ya besok berarti hari ini. Baik Bapak Ibu, sebagaimana biasa karena ini membahas persoalan fikih. Fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, ilmu yang membahas tentang hukum syarak. Al-amaliyah, yang bersifat praktis, ya, seperti sholat ini kan praktis, kita lakukan bersama. Al-muktasabu min adillati tafsiliyah, di mana sumber hukumnya diambil dari dalil-dalil yang terperinci, sehingga ketika kita membahas pasti harus ada dasarnya. Cuman ketika menafsirkan dasar hadis maupun Quran yang merupakan sumber utama, para ulama beristihad. Nah, istihad itu sumbernya adalah akal atau pikiran, sementara pikiran dan akal masing-masing ulama berbeda, sehingga meskipun sumbernya sama, karena pemikiran dan akal seseorang berbeda, bisa jadi punya kesimpulan yang berbeda. Nah, terkait dengan persoalan ini, saya menemukan pendapatnya mazhab Hanafi. Perbedaan tempat sholat antara imam dan makmum menjadi masalah, yaitu imam di masjid, makmum di luar masjid. Persis seperti yang ditanyakan ini. Sedangkan perbedaan ruang sholat antara imam dan makmum yang masih berada di dalam satu komplek bangunan, seperti di dalam masjid atau rumah, masih dimungkinkan selagi gerakan sholat imam diketahui oleh makmum. Pendapatnya ini kita langsung baca terjemahnya mawon ya.
perbedaan tempat sholat antara imam dan makmum menghalangi keabsahan berjamaah. Nah, sama saja apakah makmum mengetahui gerakan imam atau tidak. Sementara kesamaan ruang sholat antara keduanya baik di masjid maupun di rumah, yang disertai sekat di antara keduanya tetap menghalangi keabsahan berjamaah jika makmum tidak mengetahui gerakan imam. Ini nanti bisa dicek di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Ditemukan pendapat seperti ini. Jadi menurut ulama Hanafiyah, sholat berjamaah kalau shofnya tidak nyambung, terhalang oleh tembok seperti ini, maka sholat jamaahnya tidak sah. Ingat Bapak Ibu, sholat jamaahnya bukan sholatnya, tapi hukum berjamaahnya. Sholatnya tetap sah, tapi dihukumi sholat sendiri. Ya, kenapa? Karena kalau sholatnya kan sudah memenuhi syarat dan rukunnya, hanya shofnya tidak nyambung dengan imam karena terhalang oleh tembok. Walaupun tempatnya jadi satu seperti ini. Ya. Oke. Apalagi jika kasusnya ada penghalang dan berjauhan. Nah, kalau berjauhan apa aneh kan? Wong dalam satu ruangan aja terhalang tembok, sholat jamaah tidak sah, apalagi jauh. Sehingga kalau Pak Satpam ikut sholat Jumat, kemudian sambil nunggu parkiran embong, ya. Nah, itu wong di sini aja, apalagi jauh, kira-kira gitulah. Nah, karena ada pendapat dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, pernah bilang begini, kaum wanita sholat di ruang mereka, maka Aisyah berkata, janganlah mereka sholat bersama imam karena kalian terhalang oleh hijab atau penghalang. Ya, jadi kalau ada jamaah ibu-ibu yang terhalang oleh tembok tapi ini terbuka ya, nggak sampai tertutup, ya, itu di ruangan musola kemudian ikut jamaah imam ini sama Sayyidah Aisyah tidak boleh karena terhalang oleh tembok. Nah, inilah yang dipakai dasar oleh mazhab Hanafi sehingga menyebabkan sholat berjamaah itu tidak sah karena tertutup dan terhalang oleh tembok. Solusinya, kalau kita ikut pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi atau ulama Hanafiyah supaya jamaah sempurna dan sah, berarti pintunya harus dibuka saat sholat. Ya, terserah nanti kan tinggal pilihan. Nah, ini dalam Majmu' Fatawa ya juga disebutkan, jika makmum di luar masjid padahal masjid luas, maka bermakmum kepada imam yang di masjid adalah tidak sah, baik dia melihat imam dan makmum atau tidak sama saja, wajib bagi mereka di tempat yang sama. Jadi karena sekali lagi itu penjelasan yang memperkuat pendapatnya ulama Hanafiyah, ya, walaupun di tempat yang sama, tapi lagi-lagi karena persoalan terhalang oleh tembok atau dinding atau tabir sehingga tidak bisa nyambung dengan imam, walaupun ya seperti ini kan kaca, secara kasat mata bisa melihat gerakan imam, karena tertutup maka tidak sah. Nah, itu tadi pendapat ulama Hanafiyah. Sekarang kita konsentrasi pada pendapat ulama Syafi'iyah.
atau mazhab Syafi'i. Mereka menganggap perbedaan ruang sholat. Nah, perbedaan ruang berarti tidak dalam satu tempat. Antara imam dan makmum di dalam masjid tidak menjadi masalah sejauh gerakan imam diketahui oleh makmum dan yang penting posisi makmum tidak mendahului posisi imam. Itu yang penting dalam berjamaah. Walaupun tempatnya berbeda, ada yang di dalam, ada yang di luar, tertutupnya tembok tidak menghalangi keabsahan sholat jamaah. Yang penting gerakan imam bisa dilihat dan makmum tidak mendahului imam. Kalau imam burung ruku wis ruku duluan, belum itidal duluan, ya apa gunanya sholat jamaah? Wong disi terus. Ya. Bagi mazhab Syafi'i, ketersambungan atau keterputusan shaf imam dan makmum di dalam masjid tidak menjadi masalah bagi keabsahan sholat jamaah, sebagaimana tercatat dalam Kifayatul Akhyar. Nah, juga sama-sama ada dasarnya, yaitu di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Jadi sumbernya juga bisa kita temukan. Kalau tadi sumbernya dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatu, ini kitab Kifayatul Akhyar. Bisa membaca Bapak Ibu? Nggak usah dibaca ya. Itu kitabnya, isinya seperti tadi. Nah, ini artinya imam dan makmum berada di masjid. Ini yang disebutkan oleh Syekh dengan perkataannya, tempat mana saja di dalam masjid di mana imam melakukan sholat, maka seseorang boleh berjamaah dengannya. Nguk nisor, nguk dhuwur, nguk kanan, nguk kiri, di belakang. Ya, ini kan luas sekali. Ia menyebutkan dua syarat yang telah kami sampaikan dengan perkataannya, yaitu makmum mengetahui gerakan sholat imam selama tidak mendahulinya. Jadi pertama, makmum tahu gerakan imam, dan yang kedua syaratnya sing penting makmum tidak mendahului gerakan imam. Nah, itu syaratnya dua niku tok. Soal terkunci atau enggak masalah. Sing penting bisa melihat. Nah, saya yakin masjid ini didesain karena memang ruangannya dipakai AC sehingga tidak ditembok semua, dikasih kaca. Kemungkinan sudah dipikirkan, berarti mungkin tukangnya biyen membaca pendapat Imam Syafi'i ini paling. Berarti lebih pinter tukangnya nek timbang kula jenengan. Nyatane atau tak mire ya. Sehingga tidak ditutup dengan harapan, walaupun tertutup, harapannya masih bisa melihat imam. Atau kalau nggak melihat secara langsung, yang di belakang kan nggak mungkin melihat langsung, karena ketersambungan bisa melihat jamaah di sebelah, di belakangnya, sehingga masih bisa ngikuti. Nah, itu. Oke. Jika keduanya, imam dan makmum, disatukan dalam ruangan masjid atau yang disebut masjid jami', maka sholat berjamaahnya sah sama saja. Apakah shaf antara keduanya terputus atau tersambung? Lah, malah ada baik terputus maupun tersambung. Dengan kata lain, misalnya kalau jenengan ini kan mesti tersambung dengan dilam. Nah, ini satpam sambil njogo waktu Jumatan, sholat dewi gue embong, hukumnya gimana? Sah, walaupun gak tersambung dengan shaf yang di belakangnya wong ijen, niatnya ambek jogo parkir. Nah, itu sama saja apakah keduanya tersekat oleh sesuatu atau tidak tersekat, dan sama saja apakah mereka di dalam satu ruangan yang sama atau beda. Nah, ada yang di atas, ada di bawah, karena keduanya berada di tempat yang sama, yaitu bangunan untuk sholat. Ya, kita semua sama. Ya, cuma tenggone ono sing dhuwur, ono sing ngisor.
mungkin tertutup. Nah, tapi yang penting bisa melihat syaratnya tadi. Makanya Bapak Ibu mungkin ada yang pernah haji atau umroh, ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya segitulah. Tapi hotel ini kan kanan kiri kan, gitu. Ternyata di hotel lantai berapa itu ada masjidnya. Itu tertutup rapat. Cuma di dalam hotel itu dikasih mic yang nyambung dengan masjid, sehingga jamaah ngarep niki kocok. Walaupun di gedung yang berbeda, bagi mereka yang mungkin sepuh atau mungkin kalau turun nggak menangi sholat jamaahnya, maka bisa sholat jamaah di dalam gedung hotel yang berbeda. Nah, tuh. Nah, ini juga ya, jadi sementara pandangan mazhab Syafi'i dalam catatan Syekh Wahbah Zuwairina, ternyata di dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh memang disebutkan ada dua pendapat. Tadi pendapatnya ulama Hanafiyah, sekarang ulama Syafi'iyah juga ada di sini. Bahwa sholat berjamaah di masjid tetap sah meski posisi imam dan makmum berjauhan atau terhalang oleh sekat berupa bangunan, dengan catatan keduanya tetap terhubung. Atau terhubung itu bahasanya tadi ada dua syarat, yaitu bisa melihat gerakan imam dan selama makmum tidak mendahului imam. Artinya jika imam dan makmum berada di masjid yang sama, maka sholat berjamaah menjadi sah meski jarak keduanya jauh lebih dari 300 hasta, tersekat oleh bangunan seperti sumur, menara, pintu tertutup di tengah sholat. Nah, ini malah boleh ya. Kalau seseorang sholat di bagian belakang masjid dan imam di bagian depan masjid, maka sholat berjamaah keduanya sah dengan syarat memungkinkan orang lalu lalang, yaitu ketiadaan sekat yang menghalanginya, keduanya seperti pintu yang dikunci sebelum mulai sholat. Jadi misalnya kula jenengan tadi sudah saya sampaikan Pak Satpam di belakang, kemudian memungkinkan orang lalang di depannya karena nggak ada sekat, ono mobil lewat ngeng kan ngaten nggih. Itu tetap sah. Tiada perbedaan perihal kemungkinan ketersambungan antara imam dan makmum. Apakah seorang makmum dapat menyatu dengan imam dengan menghadap atau membelakangi kiblat? Ya. Nah, itu ini keterangan-keterangan yang memperkuat pendapat ulama Syafi'iyah. Mufti Jordan Syekh Nur Ali Salman juga berpendapat begini, jika seseorang sholat di rumahnya, nah ini kemungkinan inilah yang kemudian dipakai oleh Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sehingga meskipun di hotel yang berbeda itu boleh. Jika seseorang sholat di rumahnya, dia ikut imam di masjid, maka itu boleh dengan syarat rumahnya berdempetan dengan masjid agar bisa diketahui intikolnya atau gerakan imam, yaitu rukuk, sujudnya dan lain sebagainya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan yang rumahnya sekitar sini boleh sholat di rumahnya dengan syarat bisa melihat gerakan imam. Lah, gimana Ustaz kalau gerakan imam kemudian dipakai TV? Kan sekarang sudah canggih. Jadi kepingin sholat berjamaah nggak usah ado-ado, pasang CCTV di sini tapi sholat tadi. Lah. Nah, ini ya. Jadi kalau ini sudah berbeda. Misalnya kalau jenengan ikut sholatnya tarawih di Masjidil Haram, kan sama itu ya. Ya, jadi kita sholat tarawihnya ikut Masjidil Haram, kan sholat tarawih itu kan mulai habis isya sampai subuh waktunya, sehingga kita boleh menggunakan waktu jam berapapun, kan ngaten nggih? Sehingga kita ikut makmum orang yang ada di Masjidil Haram dengan melihat TV. Kira-kira kanton apa mboten? Ya beda, itu beda pembahasan. Ini mboten nyambung belas ini ngono. Yang ini kan kondisinya berdekatan dan masih bisa melihat. Ya. Walaupun terputus, artinya tempatnya sama. Nah, jadi
Dari berbagai keterangan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebutan masjid bukan soal ruangan bagian dalam dan bagian luar masjid, teras, rambi, lantai atas, ruang dalam, ruang luar, atau lantai bawah tanah, basement. Masjid tetap merupakan satu kesatuan. Jadi Bapak Ibu, misalnya tadi basement bawah yang jelas di tempat yang berbeda, yang penting dalam satu tempat. Kalau TV itu jelas di lain tempat. Dengan demikian, sholat Jumat atau sholat berjamaah di mana posisi imam di dalam ruangan masjid dan posisi sebagian makmum berada di ruangan bagian luar masjid tetap sah. Berdasarkan pendapatnya siapa tadi? Ulama Syafi'iyah. Oke, jadi kalau begitu tadi tertutup bapak-bapak yang di luar. Berdasarkan pendapat ini, menurut ulama Syafi'iyah hukumnya sah. Ini enten pendapat yang boleh dan tidak boleh, wis terserah jenengan milih yang mana. Monggo. Oke, itulah Bapak Ibu. Jadi misalnya sholat jamaah seperti ini, silahkan, boleh dibuka, boleh tidak dibuka. Kita fleksibel saja. Yang penting sudah tahu ilmunya sekarang, ya. Jadi sudah tahu ilmunya sehingga kita tinggal mengamalkan saja. Diamalkan kedua-duanya boleh, kadang dibuka, kadang ditutup. Nonton. Itu sementara request dari Bapak Ibu semuanya. Ada yang perlu didiskusikan sebelum kita lanjutkan? Nah, monggo Pak. Terima kasih Ustaz, mohon izin Ustaz. Oke. Di antara pendapat tadi atau hadis-hadis Nabi tadi merupakan syarat tadi ya untuk sahnya sholat. Tetapi kan ada hadis juga yang mengatakan kesempurnaan sawu subuh banyak misalkan subuh kita sholat. Artinya sejauh mana kesempurnaan ini Ustaz bisa kita sebagai jamaah itu mendapatkan nilai kesempurnaan itu dengan menjaga sholat tadi, yaitu dengan lurus dan berkasih merupakan kesempurnaan sholat berjamaah. Yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua mengenai posisi jamaah terkait dengan jamaah yang menggunakan alat bantu seperti kursi Ustaz. Kebetulan ada beberapa jamaah yang mungkin yang mohon maaf ada jamaah yang menggunakan alat bantu masih menempati shot yang akhirnya shot di belakangnya itu tidak sempurna karena terganjal dengan kursi yang ada di depan. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara sah dan tidak sudah cukup ya. Nah, sekarang bicara sempurna dan tidak sempurna. Maka yang paling sempurna berdasarkan hadis yang sudah dibaca Aba Imam tadi, sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamamis shalah. Ya, jadi kalau saya tadi mencontohkan ya dalam rangka mempraktekkan pendapat ulama Syafi'iyah tentang keabsahan, meskipun tidak nyambung dan ada lalu lalang kendaraan yang memutus ya, walaupun di jauh, yang penting dalam satu komplek tetap hukumnya sah. Tapi kan ya kurang sempurna, ya otomatis lebih baik masuk di dalam. Tapi karena dia sebagai seorang juru parkir, nanti kalau di dalam sapa sing jaga. Nah, bagi dia ukuran sempurna, kira-kira sempurnanya lebih baik di dalam maupun di luar? Kalau dia di dalam punya tanggung jawab untuk jogo. Lah nek ono sing ilang. Nah, mesti jenengan seneni. Karena itu sempurnanya bagi tukang parkir, yang penting dia bisa sholat sekaligus bisa. Nah, inilah
Nah, kalau soal kesempurnaan itu soal rasa. Satu, bagi kula jenengan yang ada di dalam masjid, sempurnanya berarti dibuka biar kan gitu. Nanti ini wis mari sholat ditutup kembali. Itu sempurnanya. Nah, yang kedua, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang membawa kursi, sempurnanya kan softnya harus lurus. Maka toh jenengan juga tidak rukuk dan tidak sujud seperti jamaah yang lain. Karena itu jangan kemudian panjenengan memakai kursi yang memakan tempat jamaah di belakangnya. Meskipun kaki jenengan ada di dalam tidak lurus tapi sing penting kursi ini yang belakang lurus. Sempurnanya kan rapat wong memang punya alat bantu. Kan ngoten. Jadi sebaiknya supaya jamaah belakang bisa sujud dan tidak terhalang kursi panjenengan, maka kesempurnaan kita ya itu berdasarkan adat dan kebiasaan kita. Karena itu di dalam kaidah ada sebuah kata begini, al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa digunakan sebagai sumber untuk menetapkan satu hukum. Sekarang untuk keseluruhan orang misalnya jamaah yang duduk itu sebaiknya lurus dengan rapat terus kemudian duduknya menonjol ke depan, atau kakinya yang lurus dengan kursinya yang di belakang. Kira-kira menurut jenengan saya pundi? Nah, kalau saya menurut ukuran mayoritas adalah ke depan dan lurus dengan jamaah lain supaya tidak mengganggu tempat belakang, maka itulah yang terbaik dan kesempurnaan bagi orang yang punya alat bantu. Karena itu kemudian di dalam satu hadis Rasulullah menyatakan begini, ma ra'ahul muslimuna khairun fahuwa indallahi khairun. Apa saja yang menurut pandangan mayoritas umat Islam itu baik, maka bagi Allah pun akan dicatat sesuatu yang baik. Tapi sebaliknya, ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Kalau menurut jamaah mayoritas itu malah mengganggu, karepe kepengin lurus kaki ini dengan tapi mengganggu orang lain, maka di sisi Allah pun juga dianggap tidak baik. Nah, sekarang sekali lagi saya tanyakan pada panjenengan semua, ya, bagi bapak ibu yang menggunakan alat kursi, kalau ternyata kesempurnaan dalam hal ini adalah lurus supaya tidak mengganggu yang lain, maka sebaiknya diatur kursinya lurus dengan bukan kakinya. Ngoten mawon pun. Ya. Dasare pun kula bacakan. Ben padha enake, jamaah nyaman dan panjenengan yang pakai kursi juga bisa berjamaah dengan sempurna. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sih mengenai yang ceramah yang dulu, yaitu yang pertama ini kita menghadap kepada Allah itu adalah sesuatu yang suci. Maka kita harus suci. Nah, suci ada dua macam. Satu, suci dari atas, yaitu dengan penyelesaian dengan berwudu. Lalu satu lagi, suci dari apa? Saya nggak najis. Najis, Pak. Jelas kita itu harus merasa jadi orang suci supaya mata kita ini sempurna seperti yang saya sampaikan. Lalu bagaimana mengetahui bahwa kita itu dalam kondisi suci? Lalu bagaimana kalau merasa tidak suci? Apakah kita tetap menghadap? Ya sebabnya menghadap itu saja. Modalnya modal apa saja yang jelas kita beranikan diri untuk menghadap. Kalau agak percaya yang berikut ini suci dari syirik, ya apakah betul atau tidak saya nggak tahu. Dulu pernah Ustaz
yang di sini pernah menerangkan, tapi saya nggak begitu paham. Ini Ustaz, saya minta penjelasan yang disebut suci itu bagaimana. Yang kedua, saya ini adalah orang yang tidak berasal dari keluarga pondokan. Tapi saya hidup di sini tahu-tahu itu Ustaz, kata profesor ada suruk, dan jamaah di sini pada melaksanakan sholat suruk. Apakah itu ada dasarnya? Saya sendiri tahu ada di sini. Saya sebelumnya hidup di Jakarta, sebelumnya di Solo, saya tidak menemui masalah tersebut gitu ya. Tahu-tahu ada suruk dan masalah itu banyak di sini. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga juga ada saya sholat di sini menunggu dari maghrib sampai isya ini ada orang yang sholat berrakaat banyak sekali. Saya nggak bisa hitung. Sekarang orangnya sudah meninggal. Lalu saya tanyakan kepada teman-teman, katanya adalah salah sunat awabin. Nah, saya itu tidak mengenal dari kecil sampai di sini, tahu ada istilah itu gitu. Kalau saya setahu saya adalah sholat duka, tapi orang sekali ya. Ditambah di sana di atas itu jadwal itu ada suruk. Ya inilah, jadi ini kekurangan tahuan saya atau kebodohan saya tidak mengetahui suatu hal yang sangat penting, karena itu ada jadwal yang di sekarang 542 misalnya gitu. Itu waktu suruk. Apakah betul itu ada salah surahnya? Dan saya di sini melaksanakan semua. Yang ketiga, saya tahu setelah saya tinggal di sini, yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih sendiri saya pelajari di Google itu, di HP itu. Ternyata ya ada yang melaksanakan. Tapi saya sendiri kurang begitu paham. Memang saya orang bodoh ya. Tapi saya juga melaksanakan, karena di sekolah sendiri ada sholat tahajud malam yang diawali dengan sholat tasbih 4 rakaat. Katanya saya nggak tahu. Setelah bacaan sholat biasa, maksudnya setelah Al-Fatihah sama surat, lalu bacaan tasbih sampai berapa kali saya kalau itu sambil sholat saya itu ini 15 kali. Tapi ada yang katakan itu juga tidak begitu kuat dasarnya. Apakah demikian? Saya pakai di sini sampai pembelajaran hidup sehingga sampai setua ini tidak tahu kalau sholat tasbih itu ada. Yang ada adalah tahajud ya sholat biasa, 8 rakaat dan sebagainya. Demikian keadaan kalau bisa di suatu saat dibahas seperti ini, ada slide-nya sehingga kita pelajari berikutnya, tidak berdasarkan ingatan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena sudah ditanyakan ya dibahas, Pak. Apa pertanyaan ini dibahas bulan depan? Jadi sekarang saya baca dulu hadis
yang sholat tasbih. Jadi banyak sekali riwayat terkait dengan anjuran sholat sunat tasbih. Cuma kita jarang melakukan karena kan lama sekali. Ya, karena setelah baca Fatihah surat sebelum ruku kita di rakaat pertama membaca tasbih berapa? 15 kali. Setelah itu ruku, setiap kali selesai baca doa dan berpindah dari gerakan satu ke gerakan sampai selesai membaca tasbih berapa? 10 kali. Nah, ini gak usah tak baca hadisnya karena panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau bilang begini, wahai pamanku, sukakah paman aku beri karunia, aku beri hadiah yang istimewa. Aku ajari 10 macam kebaikan yang dapat menghapus 10 macam dosa. Jika paman mengerjakan hal itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa paman, baik dosa yang awal maupun yang akhir, baik yang telah lampau maupun yang akan datang, yang disengaja maupun tidak disengaja, baik dosa kecil maupun dosa besar, yang samar-samar maupun dosa terang-terangan. 10 macam kebaikan itu ialah paman mengerjakan sholat sunat 4 rakaat dan setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat. Apabila selesai membaca itu dalam rakaat pertama masih berdiri, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali, lalu ruku dan setelah itu membaca doa, terus kemudian membaca tasbih 10 kali dan seterusnya sampai selesai. Itu adalah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya. Nah, kemudian jika paman sanggup mengerjakan sekali dalam sehari, kerjakanlah. Jika tidak mampu sehari sekali, kerjakanlah setiap Jumat. Berarti setiap 1 minggu sekali. Jika tidak mampu 1 minggu sekali tiap hari Jumat, kerjakanlah setiap bulan sekali. Setiap bulan nggak mampu, kerjakanlah setiap tahun sekali. Pas Muharram tok ngeten iki. Atau pas Qiyamul Lail Ramadan. Nek iso 1 hari sekali, kalau nggak bisa 1 minggu sekali, kalau nggak bisa sebulan, kalau nggak bisa setahun, dan jika masih tidak mampu, kerjakanlah seumur hidup. Nah, jenengan kan sudah mengerjakan, berarti wis melampaui pisan. Itulah hikmahnya, bisa menghapus dosa-dosa, baik dosa yang tampak maupun tidak tampak, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang lampau maupun yang akan. Luar biasa. Mengapa Rasulullah memberikan kelonggaran seperti itu? Karena sholatnya 4 rakaat dan lama. Beliau tidak ingin membebani kepada umatnya, sehingga wong ini sholat sunat sak longgare. Nah, wong kula dhewe lho malih iso Ustaz sak minggu gak mesti, Pak. Nggih, kalau panjenengan 1 minggu berapa kali, Bu? Ya podo berarti ya. Ya wes, nek ngono mari kita berusaha lah nggih. Berusaha. Ya minimal sebulan sekali lah. Atau 1 tahun. Nah coba, karena apa? Itu berarti saking pentingnya sampai Rasulullah kemudian kalaulah tidak bisa semuanya seumur hidup. Loh, coba. Yang penting jangan sampai kita tidak pernah melakukannya. 1. Yang kedua, ada sholat sunat isyraq. Nah, kalau ini hadisnya agak panjang, langsung saya baca aja hadisnya, Ini pertanyaan ngeten iki penting. Wong namanya baru sekarang tahu. Man shallal fajra fi jama'atin.
barang siapa sholat subuh berjamaah. Jadi kata kuncinya berjamaah, ya. Tsumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asyamsu. Kemudian duduk, gak langsung pergi, berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Tatlu, makanya disebut tuluk, itu kan tuluk syamsi, terbit matahari. Tsumma shalla raka'ataini. Kemudian sholat berapa? 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin rawahu Tirmidzi. Maka dia akan mendapatkan pahala setara dengan melakukan ibadah haji wa umratin, dan ibadah umroh. Nabi kemudian menyebutkan tamatin. Maksudnya apa? Sempurna. Kula jenengan nglakoni haji gurung karuan sempurna. Nah, itu Ibu, Pak. Jadi kemudian di sini kita kalau zikir terus duduk kan ya jarang ya. Nate mantun subuh zikir sampai terbitnya fajar, terbitnya matahari. Kula dereng nate ya, kecuali di Mekah Madinah. Nah, zikirnya diganti dengan kajian ilmu seperti ini. Kan jangan nggak pindah dari sini. Habis subuh duduk di tempatnya masing-masing, zikir itu tidak subhanallah. Kajian ilmu ini juga bagian dari zikir. Nah, kemudian kita sholat setelah ini nanti kalau sudah manjing, maka akan mendapatkan pahala setara dengan kahujjatin wa umrotin tamatan rawahu Tirmidzi. Wah, luar biasa. Cuma kan ini manjingnya rodok suwi, jadi ngajine rodok kemeng ya. Wong ini kan nanti 42, berarti kurang 15 menit ini kayak Mbak. Kurang pinten menit? Pinten? Oh 7. Ya leno kita tutup karena 7 lah. Pertanyaan lagi, ngoten Mbak ya? Kurang 1 pertanyaannya tadi apa dah? Oh, nasa bersuci. Jadi suci itu ada 2. Suci dari hadas dibagi hadas kecil dan hadas besar. Kalau kula jenengan mau menghadap pada Allah, mau sholat seperti ini, maka di saat kita sedang berhadas, itu ada hadas kecil, hadas besar, kentut, pipis, mengeluarkan apapun dari lubang kita, muka dan belakang, itu disebut hadas kecil. Maka dibasuh dengan wudhu. Kalau tidak wudhu, nggak ada air, diganti dengan itu sudah suci. Kalau hadas besar, habis melakukan hubungan suami istri, habis nifas atau haid, maka harus mandi besar, mandi junub. Itu sudah suci. Yang kedua, suci dari najis. Baik najis mutawasitoh, mukhafafah yang ringan, mutawasitoh yang sedang, kena telek, kena pipis, kotoran apapun itu mutawasitoh. Kalau mukhafafah, kencingnya anak, bayi, laki-laki yang belum minum apapun kecuali ASI, sehingga nggak harus digerojok, banyu dibasahi, dilap, yang penting bersih, suci, karena dianggap mukhafafah. Tapi kalau kencingnya anak perempuan, maka itu termasuk mutawas, harus digerojok, mengalir. Nah, kalau najis mughaladzah, yaitu najisnya apa? Anjing dan babi, dibasuh 7 kali, salah satu dari basuhan itu dicampur dengan debu. Nah, kalau secara lahir sudah nggak ada zat dan barangnya, maka kita sudah dihukumi suci, langsung menghadap pada Allah dan sah. Adapun terkait dengan kesucian hati, itu tidak termasuk dalam syarat sah dan rukunnya sholat.
termasuk khusyuk itu tidak termasuk syarat rukunnya sholat. Sing penting tadi secara lahir kita sudah bersih dari najis, secara batin ada hadas kecil, hadas besar, sudah mandi dan sudah wudhu, maka itu kita sudah dihukumi suci. Adapun persoalan hati kita masih punya sifat iri dengki, punya sifat ria, kepingin dipuji orang, itu adalah persoalan tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan sah dan tidaknya sholat. Tapi secara hakikat kita harus menuju kesucian, bukan hanya lahir secara fikih, tapi secara batiniah, suci dari segala penyakit hati, gak mudah marah, masih dilokno wong, digoda wong, tetap memaafkan. Itu luar biasa, itu perlu latihan. Kula mawon masih ustaz sering ngomong iki nggih mboten dereng saged sabar. Makanya kula lek ngaji sabar niku mboten wani ngejak bojo. Sebab nate tenang no sabar, enak jamaah seneng, bareng ana masalah titik bojo tak sentak. Langsung nyaut wingi nyatane. Gak iso nglakoni ngedabrus tok. Nerangno sabar barang. Masya Allah. Makanya kula sani ngaji gak tau ngejak bojo wani jen timbang dititeni maneh. Ya itu memang masih kotor, hati masih belum bisa bersih. Kanjeng Nabi mengguyut tok, masih ngombe banyu uyah, tetap alhamdulillah. Lah kula jenengan misalnya panas-panas minta digan es teh, dadak iki banyu uyah. Kira meso napa alhamdulillah. Masya Allah. Ya itulah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang terkait dengan masalah kesucian yang bersifat batiniah, yang hati itu tidak ada kaitannya dengan syah dan tidaknya sholat. Seperti khusyuk, walaupun gak khusyuk, sing penting syarat rukunnya tadi sudah dilakukan, maka kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah zat yang maha syakur. Syakur itu akeh terima kasih, delok hambane akeh sing salah iku diterima. Wis gak apa-apa, sing penting wis nglakoni salat, masuk gak khusyuk, kira-kira ngoten lah Pak. Bukan syakir tapi syakur. Nggih. Wis seneng delok hambane meskipun akeh sing nglakoni gak khusyuk, sing penting wis salat, kira-kira ngoten. Nggih. Wah, nggih, monggo. Wah, akeh ya. Yo, iku ibu-ibu di belakang. Monggo, yang mana didahulukan? Oh ya, bareng. Terus terang, saya sangat senang ngisi di masjid sini nih. Jamaahnya itu kondusif sekali, kayak kuliah lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya tanyakan Ustaz, hanya singkat saja. Pada saat Siano, jamaah Siano, itu ada masjid di Sunan itu mulai azan. Banyak jamaah yang sudah masuk ke masjid, salat akhir masjid, rawatib, juga sudah. Terus mulai sudah ada komar, jamaah itu pada salat semua mengikuti imam. Terus ada satu jamaah, satu orang bukan jamaah, satu orang itu sholat itu kebetulan di depan saya. Tapi saya nggak berani tanya, dia mungkin kita ngikuti imam sholatnya itu atau sholat takjilnya, ngikuti imam. Terus yang di depan tuh juga ngikuti awalnya. Terus setelah itu berokaat dia salam, terus lagi berokaat salam, terus dia berhenti. Terus berhenti sampai kita jamaah itu selesai, jadi sama keluar. Terus pada saat keluar, saya tanya, ibu dari mana? Dari Banyuwangi, sama Banyuwangi. Oh, rombongan dari Banyuwangi. Tapi yang saya tanyakan, mungkin dia jamak ya Ustaz ya. Apakah boleh dia itu jamak sendiri? Di jamak kosong itu sendiri di dalam masjid bersama-sama itu, atau enggak sebaiknya dia kalau jamak di belakang? Itu yang perlu saya tanyakan Ustaz. Kalau dia seperti itu kan mengganggu yang di depan tuh, jadi berpikir sholat apa? Itu yang perlu saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Jadi sing jelas
asumsi kita karena dia dari Banyuwangi pasti sholat jamak, ya. Hanya saja sholat jamak kalau kita berada di lingkungan sholat jamaah bersama imam, kita harus menyelesaikan sholatnya bersama imam. Panjenengan maunya qashar, tapi imamnya adalah sholat, maka sebaiknya jenengan kalau ingin ikut sholat jamak jangan diqashar, wong ikut makmum biar dapat keberkahan jamaah. Andai kata itu sholat zuhur berarti 4 rakaat. Kalaulah panjenengan kemudian setelah imam dan semua jamaah salam jenengan berdiri sholat lagi, boleh asarnya ini diqashar tidak 4 rakaat meskipun zuhurnya adalah 4 rakaat. Ngoten. Apakah boleh? Boleh. Cuma tadi kan jenengan merasa terganggu. Nah, karena itu kalau kemudian ada jamaah yang terganggu seperti ini, sebaiknya kalau mau jamak supaya tidak mengganggu di belakang. Ngoten. Ya, itu kan persoalan teknis saja. Tapi kebolehan dan keabsahannya boleh. Tapi kalau ingin jamak qashar jangan ikut imam. Ngoten. Saya pernah ini pas haji tahun 2001, ingat saya waktu itu. Jadi ternyata saat berada di Mina itu kan mabit selama 3 hari karena kita pakai nafar sani. Kalau nafar awar 2 hari, tanggal 11 dan 12, setelah itu langsung kembali ke Mekah. Kebetulan waktu di Mina itu dekat dengan masjid tendanya, sehingga setiap zuhur asar kita berusaha jamaah di masjid. Jamaah kaget, Pak, sholat zuhur tidak dijamak tapi selalu 2 rakaat. Saya kemudian mikir, ini jamaah apa wong, aku yang nggak sadar ya. Kita semua posisinya di sana sholatnya arba'ah rakaatin, ternyata 2 salam. Ternyata setelah saya buka hadis Rasulullah ketika berada di Mina, sholat zuhur asarnya tidak dijamak, tidak dikumpulkan jadi satu waktu, tapi tetap dilakukan sesuai dengan waktunya, cuma masing-masing 2 rakaat. Itu namanya mengqashar saja, tidak dijamak. Karena selama ini kita selalu digandeng keterangannya antara jamak dan qashar. Jadi misalnya panjenengan sekarang ini berangkat sudah sholat zuhur, berangkat nanti di sana asar karena jauh di Tulungagung, maka sebenarnya boleh menjamak mengqashar. Tapi karena zuhurnya sudah dikerjakan di rumah, di sana nggak mungkin zuhur lagi dengan asar, kan ngaten nggih? Kalau panjenengan kemudian ingin sholat asar kemudian tidak 4 rakaat karena sudah boleh mengqashar, maka jenengan boleh usolli fardhul asri rakaataini lillahi, karena sudah melampaui batas kebolehan untuk jamak qashar. Cuma tidak dijamak karena sholat zuhurnya sudah dikerjakan di rumah, hanya mengqashar saja. Mungkin kalau 4 kesuwen karena mau belanja, kira-kira ngoten. Ya, sehingga diqashar saja boleh. Jadi boleh mengqashar saja, boleh menjamak dan mengqashar. Berarti jamak mengumpulkan 2 waktu dalam 1 waktu. Ngoten Bu. Monggo yang belakang. Nah, ini wis isyraq ya. Ya, satu lagi nanti pertanyaan yang lain, wong ini pengajian rutin loh. Jadi entek-entek no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tidak tentang sholat Ustaz. Ya, saya itu pernah memperhatikan jual sepatu Ustaz. Jual paku. Sepatu. Oh, sepatu tambah paku. Nggih, nggih. Ternyata sepatu setelah saya perhatikan secara detail, di situ ada keterangan tentang babi. Jadi kulit babi. Padahal itu sudah saya pegang Ustaz. Nggih. Apakah itu saya harus tayamum atau sudah termasuk najis ya? Iya, iya. Ya, oke.
Jadi Bapak Ibu, demi kehati-hatian, memang sebenarnya yang masuk kategori najis mughalladah kan liurnya kan gitu ya. Tapi karena memang kulit ini menyatu di dalam tubuh ya, meskipun itu sudah terpisah dari rohnya, tetap dihukumi najis karena memang hakikatnya ini najis. Hanya saja begini Bapak Ibu, kalau itu sudah kering berarti kan tidak ada nempel, sehingga karena tidak nempel itu hukumnya tidak harus dibersihkan, digerojok sampai 7 kali tadi ya. Jadi kalau tangan kita ini kan kering, menyentuh kering kan gak nempel, hakikatnya gak nempel. Maka kalau gak nempel berarti tidak ada zat benda yang nempel di. Nah, sehingga kalau kita ketetesan cecek tubuh kita basah itu najis. Tapi kalau kering tek gelondong maka tidak najis. Apalagi sepatu sudah kering maka sepatunya tetap najis kan gitu ya. Tapi karena itu kering sehingga kering tetap najis, tapi menempel di kita tidak najis karena tidak ada yang menempel di kulit karena bendanya kering. Ngoten. Loh, tapi kalau di sajadah waktu sholat ya tetap najis karena itu supaya patno. Jangan sampai ada di situ. Gitu caranya, nggih. Ngoten, Bu. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan manfaat barokah. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.